Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abel Hermawan dengan NIM 231210037. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya untuk kebutuhan ujian akhir semester dari matkul IS Strategi Manajemen and Acquisition dengan judul Analisis Perancangan Strategi Sistem Informasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam mendukung proses akuisisi bisnis. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Yaitu di sini ada pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan pada tahun 1990 berkembang menjadi salah satu perusahaan manufaktur makanan terbesar di Indonesia. Dengan struktur organisasi dan lini bisnis yang kompleks dalam menghadapi persaingan bisnis global, perusahaan menerapkan strategi akuisisi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan. Keberhasilan akuisisi tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga pada kesiapan sistem informasi dalam mendukung integrasi data, proses operasional, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan agar sinergi pasca akuisisi dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, di sini ada strategi IS yang ada 4 poin di sini, yaitu yang pertama ada strategi infrastruktur teknologi. Jadi, infrastruktur teknologi merupakan fondasi utama dalam mendukung integrasi sistem informasi pasca akuisisi. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan skala operasional yang sangat besar dan tersebar, membutuhkan infrastruktur TI yang andal, fleksibel, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika bisnis. Lalu untuk yang kedua ada strategi integrasi sistem data dan aplikasi. Integrasi sistem data dan aplikasi merupakan tantangan utama dalam proses akuisisi bisnis, terutama ketika perusahaan yang diakuisisi memiliki sistem informasi yang berbeda-beda. Dan selanjutnya yang ketiga ada strategi pengelolaan perubahan atau change management. Keberhasilan implementasi strategi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan perubahan menjadi elemen penting dalam strategi IS yang diusulkan. Dan yang terakhir di sini ada strategi pengelolaan risiko dan keamanan data. Peningkatan tingkat integrasi sistem informasi pasca akuisisi secara langsung berdampak pada meningkatnya risiko keamanan data dan gangguan operasional. Lalu selanjutnya, ada analisis SWOT pada sistem. Untuk analisis SWOT pada sistem di sini ada gambarnya, yaitu kita mulai dari dalam organisasi, yaitu membantu dalam mencapai tujuan dan menghambat dalam mencapai tujuan. Untuk membantu dalam mencapai tujuan di sini ada strengths atau kekuatan, yaitu yang pertama penggunaan sistem ERP dan SCM mendukung integrasi proses bisnis, lalu yang kedua ada sistem informasi yang mendukung, lalu yang ketiga ada pengalaman perusahaan. Lalu untuk yang menghambat dalam mencapai tujuan ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada tingkat integrasi sistem belum seragam dengan anak perusahaan. Lalu yang kedua ada standarisasi data yang belum konsisten sepenuhnya, dan yang ketiga ada menggunakan spreadsheet terpisah yang berisiko terhadap data. Lalu untuk yang dari luar organisasi yang membantu dalam mencapai tujuan yaitu ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada perkembangan teknologi digital membantu dalam meningkatkan integrasi sistem. Lalu yang kedua ada akuisisi bisnis membuka peluang untuk modernisasi sistem. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan bisnis intelijen untuk mendukung keputusan strategi pasca akuisisi. Lalu untuk yang menghambat yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama ada risiko keamanan dan perlindungan data akibat meningkatnya integrasi sistem. Lalu yang kedua ada kompleksitas integrasi sistem dari perusahaan hasil akuisisi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada ketergantungan pada vendor TI tertentu yang dapat meningkatkan risiko operasional. Jadi analisis SWOT pada sistem PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kekuatan pada skala bisnis dan sistem informasi yang mendukung operasional, namun masih menghadapi kelemahan pada integrasi sistem yang belum merata. Peluang perusahaan berasal dari akuisisi dan perkembangan teknologi digital, sementara ancaman utama terletak pada kompleksitas integrasi dan risiko keamanan data. Lalu di sini ada evaluasi dan dampak. Untuk evaluasi terhadap strategi sistem informasi yang diusulkan dilakukan untuk menilai sejauh mana strategi tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, khususnya dalam mendukung keberhasilan akuisisi bisnis. Lalu di sini ada dampaknya, ada 3, yaitu dampak terhadap efisiensi operasional, yaitu implementasi strategi sistem informasi yang terintegrasi diperkirakan akan meningkatkan efisiensi operasional melalui pengurangan duplikasi proses, percepatan aliran informasi, dan peningkatan akurasi data. Lalu yang kedua ada dampak terhadap sinergi bisnis pasca akuisisi, yaitu strategi sistem informasi yang diusulkan mendukung terciptanya sinergi bisnis melalui integrasi proses dan data antar unit usaha. Lalu yang terakhir ada
Dampak terhadap return on investment atau ROI, meskipun implementasi strategi sistem informasi memerlukan investasi awal yang signifikan, manfaat jangka panjangnya yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, lalu terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Lalu di sini ada roadmap implementasi strategi sistem informasi, yaitu di sini ada gambarnya. Yang pertama ada optimalisasi sistem, yaitu menggunakan data untuk meningkatkan kinerja sistem. Lalu yang kedua ada integrasi sistem, menghubungkan berbagai sistem untuk efisiensi. Lalu yang terakhir ada stabilisasi sistem, memastikan sistem yang ada berfungsi dengan baik dan optimal. Dan untuk kesimpulan pada kali ini yaitu strategi sistem informasi yang terintegrasi mencakup penguatan infrastruktur, integrasi data, pengelolaan perubahan dan keamanan informasi. Menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan akuisisi bisnis PT Indofood sukses makmur TBK. Perusahaan disarankan menerapkan roadmap implementasi yang bertahap, menetapkan KPI yang terukur, serta melakukan evaluasi berkala agar strategi sistem informasi selaras dengan tujuan bisnis dan mampu memaksimalkan nilai akuisisi. Demikian hasil presentasi untuk matkul IS strategi, yaitu untuk ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.